Selamat datang kembali di seri kuliah online tentang kajian budaya atau Cultural Studies. Hari ini teman-teman, kita akan membahas sesuatu yang sering kita alami tetapi jarang kita pertanyakan. Apalagi di tempat yang negara yang sudah mulai berdemokrasi. Kita jarang bertanya siapa sebenarnya yang boleh berbicara di ruang publik dan siapa yang suaranya lebih didengar daripada yang lain. Kita tahu teman-teman, hari ini di dunia ini, di era digital ini, setiap orang punya opini. Tetapi persoalannya tidak semua suara mendapatkan ruang yang sama. Apakah ruang publik memang benar-benar bebas? Atau sebenarnya ruang publik itu juga dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan tertentu? Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana budaya mempengaruhi siapa yang bisa atau boleh berbicara dan siapa yang dibungkam? Dalam video ini kita akan membahas konsep mengenai ruang publik dan bagaimana kekuasaan berperan di dalam ruang publik. Siapa saja yang seringkali diabaikan dalam percakapan publik? Kita akan membahasnya. Tapi sebelum sampai ke situ, mari kita mulai dengan pertanyaan paling mendasar dulu. Apa sebenarnya itu yang dimaksud dengan ruang publik? Kalau kita mempelajari filsafat dan khususnya mengenai cultural studies atau kajian budaya, maka ruang publik itu bukan sekedar tempat fisik ya, tidak. Kita nggak bicara tentang taman, kita nggak bicara tentang alun-alun ataupun kafe. Ruang publik yang dimaksud di sini juga mencakup media massa, media sosial, forum diskusi, dan juga tentu saja institusi akademik. Nah, konsep mengenai ruang publik sebenarnya sudah pernah dibahas dan banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Habermas, Jürgen Habermas. Dia mendefinisikan ruang publik sebagai tempat di mana masyarakat bisa bertukar gagasan dan membentuk opini tanpa tekanan dari negara atau kelompok yang berkuasa. Nah, pertanyaannya, apakah memang ruang publik seperti yang digambarkan Jürgen Habermas tadi benar-benar terbuka untuk semua orang? Teman-teman, secara teori, ruang publik memang adalah tempat yang bebas. Bebas bagi semua orang untuk beropini dan mengekspresikan dirinya. Tetapi dalam prakteknya selalu ada yang disebut sebagai hierarki suara. Maksudnya apa? Dalam hierarki suara itu ada beberapa kelompok yang lebih didengar daripada yang lain. Kalau kita misalnya bicara tentang kekuasaan dan status sosial, ya, kita langsung tahu bahwa tokoh politik, pemilik media, dan figur publik itu jauh memiliki lebih banyak kesempatan dan akses untuk berbicara di ruang publik dibandingkan masyarakat biasa. Sebagai contoh, seorang pejabat negara, dia dengan mudah bisa muncul di berita utama surat kabar, headline surat kabar atau media online. Sementara suara seorang aktivis jalanan mungkin hanya terdengar di lingkup-lingkup kecil, lingkup-lingkup perlawanan misalnya. Kalau kita bicara tentang kekuasaan seperti itu, ada hierarki suara di ruang publik. Belum lagi kalau kita bicara tentang gender. Dalam banyak budaya, laki-laki lebih sering mendominasi ruang diskusi publik dibandingkan perempuan. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa dalam pertemuan bisnis misalnya, atau diskusi akademik, perempuan itu lebih sering dipotong pembicaraannya dibandingkan laki-laki.
Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Etnisitas dan agama itu kadang punya kekuasaan dalam bidang representasi. Maksudnya apa? Hierarki suara di ruang publik. Kelompok minoritas seringkali mengalami marginalisasi atau peminggiran dalam ruang publik. Media pasti memberikan porsi yang lebih banyak pada pandangan kelompok dominan atau mayoritas, sementara komunitas tertentu diabaikan. Oke, lalu apa lagi yang menentukan hierarki suara? Ya, ekonomi dan aksesnya. Karena orang kaya pasti punya akses lebih besar kan? Tidak semua orang punya sarana untuk berbicara di ruang publik. Sederhananya begini logikanya, orang dengan akses internet yang baik pasti bisa menyuarakan opininya di media sosial secara panjang lebar, mengupload videonya yang berjam-jam, daripada mereka yang untuk beli kuota internet saja kesulitan, atau mereka yang ada di daerah terpencil di mana akses internetnya lebih sulit daripada yang tinggal di perkotaan atau yang akses internetnya sangat lancar. Situasi ekonomi, kondisi ekonomi mempengaruhi hierarki suara. Nah, kalau kita bicara tentang hierarki suara, gambarannya seperti itu. Tetapi kita juga perlu bicara mengenai di ruang publik, sensor. Ada sensor, ada kendali atas kebebasan berbicara. Padahal sebenarnya memang ruang publik seharusnya bebas. Tapi pertanyaannya, kenapa kita sering menemukan sensor? Sensor itu bisa dari luar ke dalam, luar mensensor kita, atau sensor dari dalam diri kita sendiri. Iya kan? Tetapi kita akan bicara tentang sensor dari luar ke dalam diri manusia ketika di ruang publik. Kita bicara tentang misalnya sensor oleh pemerintah. Saya tidak bicara Indonesia saja ya. Di beberapa negara, media dan ruang publik dikontrol ketat oleh negara. Di Afghanistan misalnya, media sangat dikendalikan oleh Taliban. Ada negara yang memang membatasi media sosial, bahkan di Cina media sosialnya hanya boleh yang diproduksi di dalam negaranya. Sangat diawasi di Cina, negara yang justru menggunakan teknologi yang tinggi dalam dunia digital. Tapi mereka juga sangat sensitif untuk menindak orang-orang yang mengkritik mereka. Pun di Rusia. Nah, itu sensor dari pemerintah. Ada lagi kendali, atau bukan sensor ya, kalau saya katakan jadi kendali ya, kendali dari korporasi. Media sosial seperti Facebook, Twitter, atau YouTube punya algoritma teman-teman yang menentukan siapa yang lebih terlihat dan siapa yang dibungkam. Sebuah unggahan yang mengkritik perusahaan besar atau perusahaan YouTube misalnya, ya bisa dibatasi atau dihapus bahkan. Pembungkaman juga muncul oleh karena budaya, atau sering disebut sebagai silencing culture, budaya pembungkaman. Ada fenomena memang ketika seseorang diintimidasi agar diam. Siapa yang mengintimidasi? Ya, masyarakat mungkin. Ada tekanan sosial atau teror, seperti apa yang dialami Tempo, atau ancaman, atau doxing. Jurnalis atau aktivis yang membahas isu sensitif bisa menghadapi ancaman yang nyata. Nah, meskipun ada pembatasan, tentu saja ada banyak kelompok yang melawan dan merebut ruang publik untuk menyuarakan pendapat mereka. Ya, seperti di Indonesia karena ada undang-undang ITE ya. Itu juga ada pembungkaman dalam ruang publik. Nah, kelompok-kelompok yang mencoba melawan dan merebut ruang publik itu bisa kita lihat dari media-media alternatif seperti blog, podcast, atau media independen. Dan itu biasanya menjadi saluran ya bagi suara-suara yang tidak didengar oleh media mainstream atau media arus utama. Kemudian upaya untuk melawan atau merebut kembali ruang publik juga muncul dalam gerakan sosial. Kalau kita melihat demonstrasi atau petisi online,
dan kampanye-kampanye sosial itu seringkali menjadi alat untuk menuntut hak berbicara secara bebas. Kalau di internet yang berkali-kali saya berikan contohnya yaitu Black Lives Matter ya, yang memanfaatkan media sosial untuk menyoroti ketidakadilan rasial yang menimpa kaum kulit hitam. Kemudian dalam bidang seni dan budaya, nah seni dan budaya ini sering juga menjadi saluran untuk menyuarakan yang terbungkam. Musik, film, dan seni jalanan itu sering digunakan sebagai media perlawanan ketika memang suara dibungkam. Jadi demikian teman-teman pembahasan kita tentang cultural studies dan ruang publik. Pertanyaan awal kita kalau kita menyimpulkan dari pertama tadi, apakah memang ruang publik benar-benar terbuka untuk semua orang? Jawaban singkatnya tidak. Tidak semua suara memiliki akses yang sama dalam ruang publik. Ada hierarki yang ditentukan oleh kekuasaan, status sosial, gender, dan ekonomi. Nah, kendali atas ruang publik itu bisa datang dari banyak pihak, dari pemerintah, dari korporasi, dari masyarakat dengan norma-norma sosialnya yang membatasi siapa yang boleh bicara dan siapa yang tidak. Tetapi selalu ada cara untuk merebut kembali ruang publik, entah lewat media alternatif, lewat gerakan sosial ataupun seni. Nah, itu saja pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap berpikir kritis.